Belum lama ini, publik dikejutkan dengan kabar mengenai donasi senilai 2 triliun rupiah. Kabar donasi itu pun menjadi pertanyaan publik lantaran belum ada kabar mengenai pencairan dananya hingga kini. Jika berbicara mengenai harta di Kota Bogor, juga pernah terjadi sebuah peristiwa yang mengejutkan. Peristiwa itu terjadi pada 2002 silam ketika ada oknum pejabat yang menyebut-nyebut ada harta karun yang tertanam di bawah prasasti batu tulis. Aksi itu pun mendapat protes keras dari masyarakat sekitar dan budayawan. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun News Bogor, Lingga Arfian yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Lingga. Iya, Dea. Lingga, bisa Anda ceritakan, informasikan bagaimana sebenarnya cerita tentang adanya oknum yang sebelumnya mencari harta karun di prasasti batu tulis di Bogor ini? Iya, Dea, dan rekan-rekan Tribuners, Bogor sempat mendatangi prasasti batu tulis untuk menggali cerita ketika beberapa 19 tahun lalu ada seorang oknum pejabat yang mengklaim bahwa ada sebuah harta karun yang tertanam di prasasti batu tulis. Kemudian Tribunnews mencari informasi dari penjaga prasasti batu tulis, yakni Pak Firman, yang menceritakan bahwa peristiwa itu terjadi sekitar 19 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2002, di mana ada oknum pejabat yang datang dengan membawa paranormal dan tukang gali, langsung melakukan penggalian harta karun di lokasi sekitar, seperti itu, Dea. Iya, Lingga. Berarti ini juga sudah sempat digali ya? Dan berapa lama waktu penggaliannya? Ya benar, dia sempat digali oleh oknum pejabat yang dengan paranormal tersebut. Penggalian dilaksanakan sekitar 3 hari, namun penggalian sendiri berlangsung dari pagi hingga malam, seperti itu. Ada sekitar panjang 6 meter, kemudian dengan lebar 1,5 dan kedalaman 2,5 meter. Di sana mereka menggali di bawah, tepat di batu menhir yang menjadi tempat pengikat kudanya Prabu Siliwangi, seperti itu. Iya, lalu dari hasil penggalian itu apakah benar ada sesuatu yang ditemukan di sana? Iya, Dea. Ketika proses penggalian, warga tidak diperkenankan untuk melihat, namun sekeliling prasasti tersebut ditutupi oleh kain atau seng seperti itu. Setelah dicek oleh petugas, ternyata sudah dilakukan penggalian. Saat dicek, tidak ada satupun harta karun yang ditemukan di galian sedalam 2,5 cm itu. Yang ditemukan hanyalah bongkahan batu dan tanah merah seperti biasa. Akibat peristiwa itu juga batu menhir yang merupakan sejarah sempat mengalami kerusakan, dan akibat itu warga sekitar dan budayawan pun melakukan aksi protes. Seperti itu, Dea. Iya, lalu mungkin bisa Anda jelaskan secara singkat ya sejarah dari prasasti batu tulis ini sendiri. Iya, Dea, dari informasi yang kami dapatkan dari pemandu di lokasi, bahwa prasasti ini berada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Prasasti tersebut dibuat oleh anaknya Prabu Siliwangi, yaitu Raja Surawisesa. Prasasti tersebut dibuat dengan maksud menceritakan terkait kerajaan Pajajaran dan tentang Prabu Siliwangi itu sendiri, seperti itu, Dea. Iya, lalu ada apa saja dan berapa jumlah batu menhir sendiri di prasasti batu tulis ini, dan bagaimana kondisinya setelah ada yang digali waktu itu? Ya, Dea, secara keseluruhan total ada sekitar 16 batu menhir peninggalan sejarah di prasasti batu tulis ini. Diantaranya adalah prasasti batu tulis itu sendiri, kemudian batu lingga yang merupakan simbol dari lambang kegagahan, seperti itu. Ada juga batu meja yang berada di belakang yang disebutkan bahwa sebagai tempat penaruhan sesaji. Sementara itu di luar juga ada batu menhir yang fungsinya untuk mengikat tali kuda milik Prabu Siliwangi, seperti itu. Saat ini kondisinya semua sudah berjalan masih sangat baik, karena sejak dilakukan penggalian langsung dilakukan perbaikan oleh warga sekitar dan pengelola, seperti itu, Dea. Ya, baik, terima kasih jurnalis Tribun News Bogor, Lingga Arfian, dan Tribuners tadi juga sudah dilakukan wawancara bersama penjaga prasasti batu tulis Firman. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Sejarahnya dulu. Iya, sejarahnya dulu. Adanya prasasti batu tulis ini dulu tempat penobatannya Raja-Raja Pajajaran tahun 1482 sampai 1221.
Iya. Sejarah hari lahirnya Bogor diambil dari sini. Dulu Prabu Siliwangi waktu dinobatkan jadi raja atau Sri Baduga Maharaja, dinobatkan di prasasti ini. Di sini dalam Iya. ini kurang lebih ada 6 buah batu ya. 6 buah batu. Batu lingga, Batu lingga. batu lingga ini depannya itu telapak lututnya ya. Oh, ini telapak kaki ya, Pak ya? Telapak kakinya beliau bagiannya. Oh, Depan begitu. lututnya dan di sampingnya itu ada Ini lututnya, Pak. lututnya. Dulu Maharaja Prabu Siliwangi itu menulis seperti itu ya? Iya, yang membuat ini putranya Surawisesa. Oh, yang membuat ini. Surawisesa. Jadi menjelaskan tentang silsilah kebesaran lainnya waktu dinobatkan di prasasti ini. Ya. Dan di sampingnya itu ada tempat sandaran, tempat penobatan. Tempat pengobatan. Batu gigilangnya ada di Banten. Kenapa ada di Banten? Dulu waktu perang sama tentara Banten, perang saudara. Perang buat. Diambil, jadi akan ada raja lagi yang dinobatkan di Pajajaran ini. Ini Prabu Siliwangi terakhir namanya Sri Baduga Maharaja. Pak Firman, Sunda Wiwitan. Bacanya singkat aja ya. Ya. Buangna pun ini sasakala, Prabu Ratu Purane pun diwatu, dia wingaran Sri Baduga Maharaja. Jadi menerangkan tentang silsilah perjalanan airnya waktu dinobatkan jadi raja di prasasti ini. Yang membuat itu Surawisesa. Surawisesa ya? Nah, jadi Iya. Pak Firman, nah ini lingga sendiri sebenarnya apa sih Pak? Batu lingga ini ini? Linggayon nih, sebutnya Linggayon. Lingga. Lingga itu lambang kesuburan. Oh begitu. Kejanaan laki. Kalau Yoni kan perempuan ya. Iya. Tapi kita sampai ambil. Harta karun mengambil harta karun dari sini. Ini kan dengan sejarah, jaga dirawat dan dilestarikan. Jadi digalinya waktu itu 6 meter Pak? Panjangnya 6 meter, Dalamnya, Pak? 2,5 meter, tengah-tengahnya digaruk ke dalam. Berapa lama?